Are you there? Suatu hari, Phil duduk di sebuah restoran menunggu teman kencannya yang datang terlambat. Dan ketika akhirnya datang, Phil agak terganggu dengan penampilan Julia yang tidak seperti foto profilnya di media sosial. Saat tengah memesan makanan, Phil tiba-tiba mendengar suara seorang perempuan. Ia sangat terkejut dan tak kalah bingung dengan suara yang muncul di kepalanya. Ia pun meminta izin untuk ke toilet. Phil menyangka ia sudah mulai gila. Namun suara di kepalanya menjawab, kalau Phil gila, maka dirinya juga sudah gila. Mereka saling teriak dan menyuruh masing-masing untuk pergi dari kepalanya. Dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk berhenti saling bicara. Beberapa waktu kemudian, di tempat kerjanya, Phil bertanya pada suara di kepalanya itu, apa ia masih di sana? Dan suara itu menjawab, ya. Yap. Phil lalu menemui psikolog terapisnya dan menceritakan apa yang terjadi. Ia juga bercerita kalau kencannya tidak berjalan dengan baik. Terapisnya memberikan saran kalau mungkin saja suara dalam pikiran Phil itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Karena Phil selalu mencari alasan tentang kenapa ia tak bahagia dengan perempuan yang ada di dekatnya. Terapisnya juga bilang, tidak masalah jika Phil memiliki standar yang tinggi. Tapi di dunia ini tidak ada perempuan yang sempurna. Mungkin mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan kesepakatan. Phil lalu memotong dan bilang kalau ia dan suara itu berhasil membuat kesepakatan untuk tidak berbicara lagi satu sama lain. Terapisnya lalu menduga kalau bisa saja Phil mengalami gangguan personalitas. Namun saat terapisnya sedang menjelaskan tentang gangguan personalitas, Phil tengah sibuk beradu pendapat dengan suara di pikirannya. Dan sampai di satu titik di mana mereka sepakat kalau Phil tidak perlu lagi mendengarkan terapisnya ini. Karena mereka berpikir kalau sang terapis tidak mengerti apa yang mereka alami. Phil pun lalu berdiri dan pergi meninggalkan terapisnya tanpa berkata apapun. Hal tersebut membuat suara di pikiran Phil takjub. Phil lalu mampir ke sebuah kafe, dan ia penasaran apa suara dalam pikirannya mampu melihat apa yang ia lihat. Suara itu memberitahukan kalau ia tak bisa melihat apa yang Phil lihat, dan begitu juga sebaliknya. Ia hanya bisa mendengar suara Phil saat Phil memikirkannya. Lalu suara ini menyarankan kalau Phil mencoba untuk mengajak barista yang tengah ia perhatikan untuk berkencan. Phil bilang kalau sebaiknya ia tak memberitahukan apa yang harus ia lakukan. Dan saat Phil berdiri, ada seorang customer lain yang datang dan berbicara kepada barista itu. Suara itu lalu bilang, sepertinya sepotong pizza dapat memperbaiki hari-hari Phil. Saat Phil tengah berjalan ke tempat pizza favoritnya, mereka terus mengobrol. Dan saat Phil tengah menikmati pizzanya, suara itu bertanya-tanya, kenapa hal seperti ini terjadi pada mereka? Seolah-olah mereka mempunyai kekuatan super. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Suara itu adalah Annie. Ia tinggal di Diamond Falls, berjarak ratusan miles dari tempat Phil berada. Annie lalu bilang kalau kejadian ini terdengar agak romantis, di mana mereka tidak saling kenal, berjarak ratusan mil, tapi memiliki koneksi telepati seperti ini. Ia juga meminta Phil untuk tidak mencarinya, karena bisa merusak momen yang tengah mereka nikmati sekarang ini. Dan Phil pun setuju. Namun keesokan harinya, Phil mencari Annie melalui sosial media. Ia menemukan foto Annie, seorang wanita cantik seperti idamannya. Ia lalu mengontak Annie, dan mereka pun berbicara tentang hal-hal yang mereka sukai, tentang hidup, dan banyak lagi. Phil terlihat sangat bahagia dengan adanya Annie. Sampai suatu saat, Phil bilang kalau ia ingin bertemu dengan Annie. Tapi Annie menolak karena itu semua sangatlah rumit. Annie pun berhenti berbicara. Phil lalu mencari informasi lebih lanjut tentang Annie di sosial media. Dan ia menemukan
kalau Annie ternyata sudah menikah. Hal tersebut cukup mengejutkan bagi Phil, dan saat ia menanyakannya kepada Annie bilang kalau ia tak pernah menyebutkan kalau hubungan mereka itu eksklusif. Annie akhirnya bercerita kalau ia sudah menikah, tapi tidak bahagia. Ia merasa terperangkap dan suaminya bukanlah orang yang ia harapkan. Sampai Phil muncul. Ia tak pernah bertemu dengan seseorang seperti Phil, di mana ia merasa didengarkan dan merasakan kebahagiaan seperti ini. Phil pun berkata kalau ia merasakan hal yang sama seperti yang Annie rasakan. Malam itu, Phil yang tidak bisa tidur mencoba menghubungi Annie. Annie pun merespon, dan Phil bilang kalau ia berharap Annie ada di sini bersamanya. Annie menjawab kalau ia ada di sana bersama Phil. Phil bicara tentang apa tujuan semua ini terjadi, dan Annie menjawab kalau tidak ada yang terjadi secara acak, pasti ada alasannya. Annie juga bercerita bahwa dengan apa yang ia alami selama ini, kalau ia tak yakin ada sesuatu yang jauh lebih baik di luar sana, maka ia tak akan bisa bangun di pagi hari. Annie meyakinkan Phil kalau pasti ada alasan dari semua ini, dan ia meminta Phil untuk selalu bersamanya. Pagi harinya, Phil mengatakan kalau sejak mereka mulai berbicara, itu adalah hari-hari terbaik bagi Phil. Phil sangat ingin bertemu Annie. Tapi Annie bilang kalau itu terlalu berbahaya, dan ia tak bisa melanjutkan semua ini. Ia meminta Phil untuk berhenti menghubunginya. Annie lalu memutus pembicaraan mereka. Phil lalu menjalani hidupnya tanpa ada Annie untuk berbicara lagi. Annie tidak meresponnya. Phil sangat kehilangan. Ia pun mencoba untuk mencari alamat Annie melalui internet. Tapi terlalu banyak pencarian yang muncul. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Pada awalnya, Phil menyangka kalau itu adalah Annie. Namun ternyata suara itu dari pemilik apartemen yang mengingatkan Phil kalau tenggang waktu pembayaran sewanya sudah akan tiba. Phil lalu menutup pintu dan memohon agar Annie meresponnya, agar ia tahu kalau semua itu adalah nyata. Lalu ia berjanji akan pergi dari kehidupan Annie. Tapi Annie tetap diam dan tidak merespon. Suatu hari, Phil kembali mencoba berkencan. Namun kencannya terlihat membosankan. Dan tiba-tiba, Annie menghubunginya. Phil? Annie? Oh my god, it's so good. Sontak Phil kaget dan sangat bahagia. Annie mengatakan kalau ia membutuhkan Phil. Ia siap untuk memulai hidup baru. Ia pun mengajak Phil untuk bertemu di sebuah kota yang berada di tengah-tengah di antara tempat tinggal mereka sekarang. Come meet me, Phil. Let's meet in the middle. Phil pun mempersiapkan diri. Ia mencukur rambutnya, mempersiapkan baju terbaik, dan segera naik kereta menuju tempat pertemuan yang mereka sepakati. Dalam perjalanan, keduanya bercerita bagaimana dan apa yang akan mereka lakukan saat bertemu nanti. Sampai tiba-tiba, Annie berkata kalau ada orang aneh yang terus melihat kepadanya. Orang itu mengikutinya terus walau ia berpindah gerbong, lalu duduk di sebelahnya. Annie lalu bilang kalau ia turun di stasiun Kingswood. Namun orang itu pun mengikutinya turun. Ia semakin ketakutan dan berlari, bersembunyi di balik patung kuda, sampai akhirnya menemukan sebuah pasar. Annie merasa aman dan sepertinya orang itu telah pergi. Namun tak lama, ia melihat kembali orang aneh itu dan ia pun menjerit ketakutan. Annie? Annie! Annie! Phil yang panik membuat seisi gerbong melihat kepadanya. Kondektur pun datang dan bertanya apa Phil baik-baik saja. Phil bertanya berapa lama lagi sampai mereka tiba di stasiun Kingswood. Dan kondektur itu menjawab kurang lebih 4 jam lagi. Baby, if you can hear me, I'm coming to save you. Sesampainya di Kingswood, Phil lalu bergegas mencari Annie. Ia menemukan patung kuda dan pasar yang dimaksud oleh Annie. Di sana, ia menemukan kacamata Annie yang pecah di tanah. Ia pun menangis dan sangat frustasi.
Tiba-tiba, Annie memanggil. Annie! Dan setengah berbisik, ia berkata kalau sekarang ia berada di tempat yang gelap. Ia dapat mendengar suara burung hantu di kejauhan. Phil pun segera mengikuti suara burung hantu dan masuk ke dalam hutan. Sampai ia menemukan rumah dengan lampu yang menyala. Ia segera menggedor pintu rumah itu. Seorang pria keluar dari rumah dan bertanya apa yang ia bisa bantu. Phil lalu bertanya, apa ia melihat seorang wanita di sekitar sini? Pria itu pun lalu mengusir Phil atau ia akan memanggil polisi. Phil bertanya kepada Annie, ciri-ciri orang yang menculiknya. Dan ternyata pria di depannya persis dengan deskripsi yang Annie berikan. Annie, did the man who took you have a beard? Yes! Phil pun lalu menyerang pria itu dengan membabi buta. Sampai akhirnya Phil membunuh pria itu. Where is she? Tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggil ayahnya. Daddy? Annie lalu datang menghampiri anak kecil itu, lalu memberitahukan kalau sudah waktunya untuk tidur. Phil yang sangat senang melihat Annie, lalu memanggilnya. Tapi Annie bilang ia tak tahu siapa Phil. Dan saat Annie melihat tubuh suaminya, ia pun berteriak dan menyuruh Phil untuk menjauh. Tak lama kemudian, polisi datang. Annie lalu berteriak dan bilang kalau Phil masuk ke rumah mereka dan menyerang suaminya. Polisi pun segera menangkap Phil dan menariknya keluar dari rumah. Saat di dalam mobil polisi, Phil mulai menyadari bahwa terapisnya benar. Ia hanya menciptakan Annie dalam pikirannya. Semua itu tidaklah nyata. Ia pergi jauh dari tempat tinggalnya hanya untuk membunuh orang asing. Namun tiba-tiba suara Annie kembali lagi. Hello, Phil. Annie berkata kalau ia telah lama menanti hari ini untuk datang. Seperti yang ia bilang, kalau ini semua sangatlah rumit. Demi masa depannya dan Audra anaknya. Ia berterima kasih pada Phil. Phil merasa Annie telah menipunya. Namun Annie bilang kalau ia tidak menipu. Ia hanya mengatakan apa yang Phil ingin dengar. Dan Phil rela membunuh untuk itu semua. Bersamaan dengan polisi membawa pergi Phil, Annie mengucapkan selamat tinggal. Dan Phil yang telah dimanipulasi oleh Annie hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Bagaimana menurut kalian? Pertama nonton film ini cukup membuat sakit kepala. Tulis pendapat kalian di komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.